Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizkula Ramadan, NIM 1904111845 dari jurusan Budidaya Perairan angkatan 2019. Dosen Bapak Ronald Mangasih Tauruk STMT, asisten Fajri Ramdan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fluidostatis. Yang pertama, hidrostatis. Hidrostatika adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan hidup dan merupakan sub-bidang kajian mekanika fluida. Istilah ini biasanya merujuk pada penerapan matematika pada subjek tersebut. Statika fluida mencakup kajian kondisi fluida dalam keadaan keseimbangan yang stabil. Penggunaan fluida untuk melakukan kerja disebut hidrolika, dan ilmu mengenai fluida dalam keadaan bergerak disebut sebagai dinamika fluida. Yang kedua, penurunan rumus pada fluidostatis. Rumusnya P sama dengan F per A, T sama dengan M dikali G per A, P sama dengan P dikali V kali G per A, P sama dengan P dikali buka kurung P dikali L dikali H tutup kurung dikali G per buka kurung P dikali L tutup kurung L. P sama dengan P dikali G dikali H. Keterangan P sama dengan tekanan oleh zat cair, T sama dengan massa jenis zat cair, Y sama dengan percepatan gravitasi bumi, A sama dengan kedalaman posisi benda diukur dari permukaan zat cair. Yang ketiga, gaya apung. Gaya apung adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang rendah. Pada sebuah kolom fluida, tekanan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman sebagai hasil dari akumulasi berat air di atas. Sehingga benda yang tenggelam ke dalam fluida akan mengalami tekanan yang besar di dasar kolom fluida dibandingkan dengan ketika berada di dekat permukaan. Yang keempat, penurunan rumus gaya apung. Ketika benda itu melayang P benda kecil P cairan, maka gaya apung itu sama dengan berat benda itu. Jadi, W cairan sama dengan W benda, M dikali GL sama dengan M dikali G0, P dikali GL sama dengan P dikali G0, P dikali GL sama dengan P dikali G0, PL dikali PL dikali G sama dengan P0 dikali P0 dikali G, PL per P0 sama dengan P0 per PL. Sehingga ada dua formulasi fraksi di atas permukaan, yaitu F sama dengan 1 dikurang PL per P0 atau F sama dengan 1 dikurang P0 per PL. Kemudian kekuatan terhadap dinding di bawah air. Tekanan berubah secara linear dengan kedalaman. Jika kita mengambil P rata-rata sama dengan PGH rata-rata, jadi F sama dengan P rata-rata dikali A. F sama dengan P dikali G dikali H per 2 dikali L dikali H. F sama dengan P dikali G dikali P dikali G dikali L dikali H pangkat 2 per 2. Selanjutnya, mengukur tekanan versus tekanan total. Tekanan dalam zat cair persis sama dengan tekanan hidrostatis, hanya jika permukaan fluida berupa ruang hampa atau divakumkan. P hidrostatis sama dengan P total ditambah P ATM. P total sama dengan P0 ditambah P. P total sama dengan P0 ditambah P dikali G dikali P. Kemudian, hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di mana-mana. Jadi, jika menekan fluida ke satu arah, maka tekanan akan dialirkan ke sekeliling fluida. Rumusnya P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, F1 sama dengan W A1 per A2. Selanjutnya, kekuatan daya apung. A. Mengapung. Lapisan atas memiliki kerapatan yang lebih rendah, jadi P benda lebih kecil P cairan. BF total sama dengan BF1 ditambah BF2, W cairan sama dengan PL dikali PL dikali G. Sehingga W benda sama dengan BF total, M0 dikali G sama dengan BF1 ditambah BF2, M0 dikali G sama dengan P1 dikali P1 dikali G, ditambah P2 dikali P2 kali G. Jadi P0 sama dengan P1 dikali X ditambah P2Y sama dengan per H. B. Melayang. Jelas berat benda yang terendam, jadi P benda sama dengan P cair. Ketegangan saat objek digunakan dalam cairan, P sama dengan MG dikurang BF, BF sama dengan W dikurang WAP sama dengan PL dikali PL dikali G. PL sama dengan W dikurang WAP per PL dikali G. Menjadi P benda sama dengan M0 per PL sama dengan M0 per BF per PL dikali G.
C. Tenggelam. Yang membuat benda tenggelam adalah suatu kondisi ketika benda berat dalam kondisi apapun dengan tambahan benda berat yang jadi P benda lebih besar P cairan. M sama dengan PL dalam kurung L pangkat 2 Y tutup kurung, atau M sama dengan PL dikali delta V tenggelam. Contoh soal, bongkahan es terapung di atas permukaan laut dengan setengah bagian yang muncul di permukaan. Jika massa jenis air laut 1,03 gram per cm kubik dan volume seluruh es adalah 1 meter kubik. Besar gaya ke atas tersebut adalah diketahui P sama dengan 1,03 gram per cm kubik adalah 1030 kg per meter kubik. Y sama dengan 10 meter per sekon. Buka kurung. Jika dalam soal tidak diketahui maka gunakan nilai ini. P sama dengan 1/2 dikali 1 meter kubik atau volume benda yang tercelup sama dengan 0,5 meter per kubik. Ditanya FA. Jawab, FA sama dengan P dikali G dikali V sama dengan 1030 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 5150 M. Baiklah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.